kita Muslim di Indonesia ini mayoritas bermadhab fikih Syafi'i, akidah Asy'ari. Ada satu faham akidah yang namanya Jabriyah. Jadi mereka memahami dan meyakini bahwa setiap gerak-gerik manusia itu adalah Allah yang menentukannya. Nah, kita tidak berfaham seperti itu. Kita berfaham bahwa al-insan mukhayyar fi af'alihi wa a'malihi. Manusia itu diberikan keleluasaan oleh Allah untuk bisa memilih jalan hidupnya masing-masing. Kalau kita bangun jam 4 atau setengah 5 tadi, bangun, kita ada pilihan nih. Kata Allah, silahkan pilih. Mau tidur lagi ya tidur lagi, mau bangun sholat ya sholat. Diri kamu bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, kita meyakini bahwa manusia itu mukhayyar, la musayyar. Kita tidak ditentukan. Ya, bahwa ada takdir memang ada, tapi terkait dengan kebaikan atau keburukan yang kita lakukan itu murni adalah pilihan kita. Wa hadainahun najdain, man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ada dua jalan aku berikan, kata Allah. Ini ada dua jalan, kamu mau jalan yang mana silahkan. Mau beriman, beriman. Mau tidak beriman, tidak beriman. Bahkan para nabi pun mengatakan lasna alaihim bimusaytir wa ma alaina illa al-balagh. Tugas kami hanya menyampaikan. Kami enggak akan narik-narik orang. Ayo salat. Kami sampaikan, kami jelaskan, kami berikan pemahaman. Mau salat silahkan, itu akan sangat baik buat diri Anda. Enggak salat pun kita enggak akan mampu untuk memaksa orang untuk sholat, untuk beribadah. Sehingga kita lakukan kebaikan demi kebaikan tersebut sambil meminta kepada Allah SWT kalau ada takdir-takdir yang tidak baik dikarenakan perbuatan buruk kita sebelumnya, itu semua bisa diganti oleh Allah SWT. Karena itu akan berlawanan dengan keadilan Tuhan. Ya Allah, saya nggak sholat kan kamu yang nentuin. Kok sekarang kamu mau azab saya? Begitu. Nah, yang ada adalah Allah memberikan pilihan untuk hamba-hambanya. Dulu di zamannya Sayyidina Musa Al-Kazim, beliau punya murid namanya Abu Wahab, dikenal dengan sebutan Buhlul. Di zaman itu ada seseorang yang mengatakan bahwa manusia ini musayyar, atau telah ditentukan setiap gerak-geriknya oleh Allah, bukan memilih sendiri. Tuh, yang kedua, dia berkeyakinan bahwa iblis itu kalau dibakar di neraka nggak akan kesiksa. Kenapa? Karena iblis terbuat dari api. Api dibakar oleh api. Apa hasilnya? Tidak akan tersiksa dia. Dan yang ketiga, dia bilang segala sesuatu itu tidak ada kecuali sesuatu itu bisa kita lihat atau bisa kita sentuh. Maka yang namanya Abu Wahab tadi, untuk menggugurkan 3 pikiran sesat orang tersebut, dia ambil tanah liat itu dia bikin agak besar, kemudian saat orang ini lagi lewat, dilempar sama Buhlul oleh Abu Wahab ke arah mukanya dengan lemparan yang sangat kuat. Dia kesakitan. Kemudian si orang tadi ngadu sama khalifah di zaman itu. Dipanggillah Abu Wahab. Gimana sih? Kok kamu lempar orang ini dengan tanah yang bikin orang ini kesakitan? Kata dia, saya nggak pantas untuk disalahin. Nggak pantas gimana? Orang kamu lempar saya sampai saya kesakitan. Yang pertama, karena kamu berkeyakinan
bahwa manusia itu segala gerak-geriknya udah ditentukan sama Allah. Maka kalau kamu mau salahin Allah, jangan saya. Karena saya lempar kamu itu adalah ketentuan dari Allah. Yang kedua, kamu bilang katanya kan iblis tidak akan tersiksa ketika dibakar di neraka karena iblis terbuat dari api. Kamu terbuat dari apa? Tanah. Nah, kan saya lempar kamu dengan tanah, harusnya kamu nggak kesakitan, gitu. Karena tanah sama tanah, gitu. Terus mana emang kamu kesakitan? Ih, sakit banget saya. Mana coba sakitnya? Ya saya rasain. Nah, kan saya nggak bisa lihat sesuatu yang nggak bisa saya lihat. Menurut kamu kan nggak ada, gitu. Akhirnya 3 pikiran sesat dari orang tersebut terbantahkan hanya dengan 1 lemparan tanah tadi. Artinya kita ingin menyampaikan bahwa sebenarnya manusia itu pada hakikatnya diberikan keleluasaan. Kita meyakini bahwa kita akan dihisap nanti oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban dari setiap gerak-gerik kita. Umur ditakdirkan, tapi kalau kita silaturahmi dipanjangin lagi umurnya. Artinya bisa di apa? Bisa dirubah. Wallahu a'lam bishawab.